إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wasiat yang lebih baik dan lebih indah di Jumat yang mulia, di atas mimbar yang mulia. Khatib berwasiat untuk diri khatib dan juga jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Yang dengan ketakwaan seorang hamba mampu mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dengan takwalah seorang hamba akan dapat mencapai kebahagiaan abadi baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah, beramal salih, mengerjakan salat, membayarkan zakat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hari-hari kita satu hari ke hari yang lainnya, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, kecuali agar kita senantiasa memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang tidak dihiasi dengan perbaikan iman dan juga takwa kepada Allah merupakan hari yang sia-sia. Sebaliknya, hari seorang mukmin yang setiap menit dan detiknya dihiasi dengan perbaikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan seindah-indah hari. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan banyak makhluknya. Di antaranya bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan jiwa untuk menegaskan satu ayat yang berisi tentang pujian kepada orang-orang yang senantiasa memperbaiki dan membersihkan jiwanya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa menyucikan atau membersihkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hati yang senantiasa bergetar ketika dia hendak berbuat maksiat kepada Allah. Hati yang senantiasa bergetar ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang hatinya bergetar ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Begitupun ketika didengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan hati yang senantiasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang menghentikannya ketika ia hendak berbuat maksiat dan hati yang senantiasa mendorong seorang hamba untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kaidah-kaidah atau cara dalam membersihkan hati yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah senantiasa bertauhid atau beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata salah seorang ulama besar, beliau mengatakan, "A'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid." Yang terkandung di dalam ayat ini yang paling agung dari perintah-perintah Allah adalah perintah untuk mentauhidkan atau mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirk. Dan seutama-utama atau sebesar-besar larangan yang Allah Azza wa Jalla larang untuk seorang hamba adalah larangan dari berbuat kesyirikan kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat seorang utusan yang mereka memerintahkan agar kaumnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Kemudian yang kedua, dari cara atau kaidah dalam membersihkan hati seorang hamba adalah senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qalbin," tidaklah setiap hati, "illa baina isba'aini min asabi'ir rahman," kecuali di antara dua jari di hari jemari Allah Azza wa Jalla. "In syaa'a aqamah," kalau Allah berkehendak maka Allah akan luruskan hati tadi. "Wa in syaa'a asaghah," kalau Allah Azza wa Jalla berkehendak, Allah Azza wa Jalla akan menyesatkannya. Kalaulah bukan karena rahmat Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita termasuk di antara orang-orang yang tersesat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh." Kalaulah bukan karena rahmat yang Allah Azza wa Jalla turunkan untuk kalian dan bukan karena keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidaklah salah seorang di antara kalian, satu orang pun tidak ada di antara kalian yang dapat membersihkan hatinya. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Akan tapi Allah Azza wa Jalla Maha membersihkan hati bagi yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Nabi SAW mencontohkan satu buah doa yang mana dengan doa dati kita dapat membersihkan hati kita sehingga hati kita menjadi semurni-murninya. Yaitu Rasulullah SAW mengajarkan, "Allahumma ati nufusana wa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha." Ya Allah, datangkanlah untuk hati kami atau jiwa kami ketakwaan yang benar kepadamu, wa zakkiha, dan bersihkanlah, anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Sungguhnya engkau, hai Allah, yang paling baik dalam membersihkan hati, anta waliyuha, dan engkau yang memiliki hati. Yang ketiga dari cara dalam membersihkan hatilah berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga petunjuk dari Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Wahai sekalian manusia, telah datang untuk kalian peringatan dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan terdapat obat bagi hati. Wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla tengah mengabarkan atau memberitakan kepada kita bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran, kalamnya yang mulia, firmannya yang mulia, agar kita sebagai orang beriman menjadikan ia sebagai satu-satunya obat dalam membersihkan hati. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yaitu tauladan yang mulia. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang yang beriman ketika mencari figur siapa yang paling bersih hatinya, siapa yang paling bertakwa hatinya untuk kita contoh, siapa yang paling baik perilakunya, tutur katanya, akhlaknya, amalannya, maka jawaban satu-satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang satu-satunya yang dapat kita jadikan tauladan bagi kita jadikan contoh bagi kita jadikan figur bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang keempat untuk membersihkan hati kita adalah kita senantiasa mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat hal yang dapat merusak kelezatan atau kenikmatan selama di dunia, yaitu kematian. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, di antara Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika lewat ke sebuah pekuburan, maka beliau menangis terseduh-seduh. Sahabatnya terheran-heran, "Engkau menangis karena pekuburan ini dan tidak menangis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perihal akhirat." Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, "Sungguh bagi mereka yang selamat di kubur ini, bagi mereka yang selamat dari tempat ini,
maka Allah Azza wa Jalla akan selamatkan pula ia dari neraka Jahannam. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah hati kita mengingat kematian ketika kita berkunjung atau berziarah ke saudara kita yang sudah meninggal dunia. Maka ingat-ingatlah bahwasanya kelak kita juga akan tertidur di sana. Kelak kita akan terbaring sebagaimana terbaringnya saudara kita yang telah mendahului kita. Kelak kita juga akan didoakan oleh orang lain dan tidak mampu berdoa dengan sendirinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang selanjutnya dari cara kita membersihkan hati kita, yaitu agar kita senantiasa memilih teman-teman yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Sungguhnya seorang manusia atau seorang hamba itu tergantung dari siapa yang ia pergauli. Bagi mereka yang berteman dengan orang-orang yang buruk, bagi mereka yang berteman dengan orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, bagi mereka yang berteman dengan orang-orang yang tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, maka sedikit demi sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyanzur ahadukum man yukhalilu." Perhatikan siapa yang engkau pergauli. Sedikit demi sedikit maka dia akan ikut sebagaimana kondisi temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahibus sahib." Sungguhnya sahabat, kerabat, teman dekat, orang yang ia pergauli itu akan mempengaruhi banyak dari agama seseorang hamba. Oleh karena kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa teman kerja kita, siapa teman main kita, siapa teman nongkrong kita, maka perhatikanlah sebagaimana dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kondisi agama teman-teman kita, maka seperti itu pula kondisi agama kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah, gangguan, ancaman dan juga hambatan-hambatan dalam kita beragama. Kita hidup di zaman yang semua hal yang kita sebutkan di awal tadi merajalela. Boleh jadi kita merasa kuat, merasa angkuh, merasa tidak butuh akan nasihat-nasihat keimanan, tapi sungguhnya kita tidak memiliki hati kita ini. Yang memiliki hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ancaman-ancaman, gangguan-gangguan tadi tidaklah dapat kita singkirkan dengan sendirinya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi laulallahu mahtadaina." Sungguh demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita enggak akan mampu mendapat petunjuk seperti ini. Wala tasaddaqna, dan tidak pula mampu kami atau kita bersedekah. Wala shallaina, dan tidak akan pula kami mampu salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang kandungan doanya tadi menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang hamba tidak mampu menegakkan ibadah kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku ala dzikrika, agar senantiasa mengingatmu. Ini menunjukkan kita sebagai seorang hamba adalah hamba yang lemah. Kita adalah makhluk yang akan senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a miftahu kulli khairin. Doa itu pembuka segala macam kebaikan. Kalau kita merasa bahwasanya kita enggak mampu beramal soleh, kita enggak mampu berbuat ketaatan, kita enggak mampu istiqomah salat malam, kita enggak mampu istiqomah salat sunnah, kita enggak mampu bertutur kata yang mulia, maka jangan-jangan kita kurang menempuh satu sebab yang paling agung, yaitu kita belum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita, menolong kita agar kita senantiasa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.